Pada sore hari ini, saya akan membawakan materi seminar kesehatan dengan topik COPD atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease atau dalam bahasa Indonesianya penyakit paru obstruksi kronis. Bapak Ibu sekalian, bagi kita makhluk hidup, kita merasakan kebutuhan atau pentingnya oksigen, udara. Manusia bisa hidup beberapa hari, beberapa minggu bahkan tanpa makanan. Manusia masih bisa hidup beberapa hari tanpa air. Tetapi manusia tidak akan bisa hidup beberapa menit tanpa oksigen. Itulah pentingnya oksigen. Sesungguhnya kita hidup karena kita punya napas hidup. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sistem pernapasan itu dirancang untuk membawa udara yang mengandung oksigen ke dalam darah dan untuk mengangkut sampah-sampah karbon dioksida dari darah keluar dari tubuh. Jadi kalau kita bernapas, itu membawa masuk udara yang mengandung oksigen sampai ke dalam darah, baru nanti dari situ akan diangkut sisa-sisa metabolisme, terutama adalah sampah karbon dioksida dari darah untuk dikeluarkan lagi dari tubuh kita. Itu rancangan dari Tuhan yang jenius untuk sistem pernapasan kita. Ini adalah gambar anatomi dari saluran napas kita itu, mulai dari hidung sampai dengan paru-paru. Jadi organ-organ inilah yang merupakan sistem pernapasan. Kepala, leher, sampai dengan dada. Nah, ini bagian dari kepala dan leher. Kalau kita lihat di sini, pernapasan itu dimulai dari hidung. Hidung, kemudian masuk, udara ini akan masuk ke tenggorokan. Ini dinding belakang tenggorokan kita. Kemudian akan masuk terus sampai ke di depan sini, yang depan ini. Atau di sini disebut sebagai laring, di mana ada pita suara, kemudian masuk ke tenggorokan di sini. Batang tenggorok atau trakea. Nah, ini kalau dilihat lebih jelas lagi, ya Tuhan sudah ciptakan memang sungguh ajaib bahwa sistem pernapasan kita itu dimulai dari lubang hidung ini, udara akan masuk melewati dinding dari rongga hidung seperti rak-rak ini bentuknya ya. Ini untuk memperluas luas permukaan di sini, kaya dengan pembuluh darah. Ini bertujuan untuk udara itu akan dihangatkan atau didinginkan sesuai dengan suhu tubuh sebelum masuk ke dalam paru-paru. Di sini juga ada rambut hidung untuk menyaring udara yang mengandung debu-debu atau partikel atau benda asing. Kemudian juga akan dilembabkan di sini, ya, sesuai dengan kelembapan tubuh kalau udaranya kering. Kemudian akan masuk ke lebih dalam sampai ke tenggorokan. Ya. Kalau ini dari mulut juga bisa udara masuk lewat sini, ketemunya sama di faring, ya. Di faring atau permulaan tenggorokan ini. Perhatikan di sini bahwa di dalam faring ini terdapat jaringan-jaringan limfe. Jaringan limfe ini atau kelenjar getah bening ya. Jaringan limfe ini ada yang disebut sebagai adenoid di sini ya. Di belakang hidung ini. Kemudian ada juga amandel. Ini di pangkal dari lidah.
itu ada amandel. Nah, ini gunanya adalah sebagai pertahanan tubuh kita juga. Karena di sini sel-sel imun kita juga ada untuk menangkis berbagai mikroorganisme yang berbahaya seperti virus ataupun bakteri. Kemudian udara itu akan masuk ke ini laring. Dia akan melewati engsel dari tulang rawan ini, epiglotis. Kemudian dia akan masuk ke trakea atau batang tenggorok ya di sini. Ini terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Untuk menjaga patensi dari jalan napas kita itu dia tidak akan kempes karena dia terdiri dari cincin tulang rawan. Nah, ini ya, laring. Laring dan trakea ya, ini laring. Kalau kita kaum pria mungkin lebih kelihatan ya, itu jakunnya itu di sini. Jadi di situ ada pita suara ya. Nah, ini di sini ada pita suara ini. Vocal cord. Kemudian udara itu akan masuk terus sampai ke batang tenggorok atau trakea. Selanjutnya udara akan masuk ke cabang-cabang dari batang tenggorok ini atau yang disebut sebagai bronkus. Nah, ini ada dua, kiri dan kanan. Kemudian akan bercabang-cabang lagi sampai 20 kali lipat ya, terus cabang seperti ranting-ranting akan bercabang-cabang terus sampai yang kecil-kecil yang disebut sebagai bronchiolus. Jadi bronkus itu akan bercabang sampai yang paling kecil, paling ujung itu adalah bronchiolus namanya. Nah, ini paru-paru kita terdiri dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri karena letaknya di sini ada jantung ya di tengah-tengah sini. Karena jantung posisinya agak ke sebelah kiri, maka yang sebelah kiri ini paru-paru dia agak tertekan ke kiri dan dia terdiri dari dua baga atau dua lobus ya. Lobus atas dan lobus bawah. Sementara yang paru-paru sebelah kanan terdiri dari tiga. 1, 2, 3. 3 baga atau 3 lobus ya. Atas, tengah dan bawah. Nah, ini kita lihat struktur anatomi dari cabang-cabang bronkus tadi. Kita lihat itu terdiri dari cincin-cincin tulang rawan ini. Sampai dia bercabang-cabang, yang paling ujung adalah disebut bronchiolus terminalis. Nah, dari sinilah akan sampai ke zona atau area respirasi. Kalau tadi masih penghantaran udara atau konduksi. Nah, ketika sudah sampai di kantung-kantung udara ini atau gelembung-gelembung atau yang disebut sebagai alveoli, itu sudah masuk ke zona respirasi atau zona pernapasan. Ini terdiri dari kantung-kantung atau sakus alveoli. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dengan mikroskop, maka saluran napas kita itu, ini contohnya adalah trakea, ya, batang tenggorok kita itu. Kalau dilihat dengan mikroskop akan tampak, terutama yang saya mau tekankan di sini adalah ini, ada epitel, ya, lapisan sel-sel yang melapisi dinding dalam dari trakea. Epitel ini bentuknya tinggi-tinggi, ya, disebut kolumnar epitelial. Ya, kolum, jadi tinggi-tinggi dia, seperti tiang-tiang. Nah, sel epitel ini di ujung-ujungnya itu terdiri dari rambut getar atau silia. Ya, silia itu seperti rambut dia. Apa gunanya ini seperti rambut begini? Nah, rambut ini dia bergerak, ya, bergerak. Dia seperti sapu. Sapu, kalau ibu-ibu kita ya menyapu lantai kan seperti rambut kan sapu itu.
sapu ijuk gitu ya. Jadi di dinding saluran napas kita juga ada sapu-sapunya, silia itu. Dia akan menyapu, dalam tanda kutip ya, benda-benda asing, debu-debu, partikel-partikel, bahan-bahan yang berbahaya, alergen, dan sebagainya, supaya dia akan keluar dari dalam tubuh kita. Jadi gerakan sapuannya itu dia adalah ke arah atas, yaitu keluar dari tubuh kita. Ya. Gerakan cepatnya itu adalah gerakan ke arah atas untuk menyapu barang-barang yang kotor tadi. Kemudian di sini juga ada sel-sel goblet namanya. Ini goblet sel. Itu bentuknya seperti piala. Nanti kita lihat gambarnya ya. Ini di celah-celah epitel itu ada sel-sel goblet yang tujuannya dia menghasilkan lendir atau mukus. Ya, jadi inilah pertahanan tubuh kita di saluran napas itu. Ada silianya, rambutnya untuk sebagai sapu-sapunya, dan ada lendirnya. Supaya apa? Lendirnya ini yang akan menangkap partikel, virus, alergen, debu, partikel, apa saja yang benda-benda asing, itu akan ditangkap oleh lendir itu dan akan kebuang, keluar ya dari tubuh kita. Nah, ini dia sel goblet, disebut goblet itu artinya piala, karena dia bentuknya memang seperti piala ya. Kalau pemain bola tuh suka tahu nih Piala Dunia kan pialanya seperti begini. Nah, bentuknya seperti piala, dia menghasilkan lendir atau mukus. Tujuannya tadi ya, lendirnya itu atau mukusnya itu akan menangkap, membuang benda-benda asing seperti virus, bakteri, debu, partikel, alergen, dan sebagainya. Itu ada di saluran pernapasan. Selain itu juga ada di saluran pencernaan, ya. Terutama di saluran cerna banyak dia lendir di dinding saluran cerna. Tapi di saluran pernapasan, mulai dari hidung sampai di batang tenggorok itu, di cabang-cabangnya juga ada ini. Ini sel Nah, ini ilustrasinya seperti ini, ya. Ini epitel tiang-tiang tadi. Kemudian ini yang goblet bentuknya seperti piala di antaranya. Ini ada silia atau rambut di puncak atau di puncak dari epitel ini, dan ada lendirnya ini, mukusnya. Nah, ini gerakannya dia adalah ke arah luar tubuh, ke atas, akan keluar dari tubuh kita. Ajaib bukannya? Ini pertahanan tubuh kita sebenarnya. Nah, ini malah dengan mikroskop elektron bisa dilihat. Ini rambut-rambutnya, silianya. Ini dengan perbesaran sekian kali ya. Ribuan kali diperbesar seperti ini. Ada ya. Rambut-rambut ini dan ada lendirnya juga di sini mukusnya. Ini dinding dari saluran napas kita. Nah, inilah struktur anatomi tadi ya. Tenggorok, batang tenggorok, bronkiolus, paru-paru kiri dan kanan, sampai dengan ke alveoli atau kantung-kantung udara. Nah, disinilah nanti terjadi pertukaran udara. Ya, di sini kaya dengan pembuluh-pembuluh darah yang kecil-kecil atau kapiler, supaya di situ terjadi difusi atau pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigennya akan masuk ke dalam darah, dan nanti karbon dioksidanya akan keluar lagi. Kita hembuskan nafas, keluar lagi karbon dioksidanya. Nah, ini gambar dari kantung-kantung udara itu, atau alveoli. Ya. Alveoli itu ada dua jenis dia. Ada yang tipe 1 dan tipe 2. Ya. Yang tipe 2 ini yang menghasilkan surfaktan, atau yang menjaga tegangan permukaan dari paru-paru itu, dan ada tipe 1. Ya. Ini untuk terjadinya pertukaran gas ini. Nah, ini dekat dengan pembuluh darah, makanya dia bisa terjadi difusi atau pertukaran udara. Ini ya, oksigennya akan masuk, CO2-nya atau karbon dioksidanya nanti akan
keluar, ya. Pertukaran di sini. Ini sel darah merah. Ya, kita tahu kalau periksa darah itu kan ada yang disebut cek HB-nya. Nah, itu HB itulah yang nanti atau hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah itu yang akan mengikat ini oksigen ini yang dihantarkan oleh paru-paru yang kita hirup udara kita tadi mengandung oksigen akan sampai ke sini ke sel darah merah. Nanti sebaliknya dari darah itu akan membuang CO2 untuk dibuang. Jadi proses respirasi atau proses pernapasan itu terdiri dari eksterna atau luar dan interna atau dalam. Yang luar itu adalah terdiri dari ventilasi paru. Ini adalah proses mekanik. Ya, jadi keluar masuknya udara dari luar ke dalam paru atau sebaliknya. Ini yang disebut kita bernapas biasa. Ya. Kita tarik napas, kita hembuskan napas. Nah, itu namanya proses mekanik, keluar masuknya udara dari luar ke dalam paru atau sebaliknya dari paru keluar. Itu yang disebut sebagai ventilasi paru. Kemudian pertukaran gas. Nah, ini terjadi antara udara di dalam alveoli dengan darah tadi dalam kapiler. Itu yang disebut sebagai difusi. Nah, ketika sudah sampai di darah, di hemoglobin tadi, itu sudah termasuk proses respirasi di interna, di dalam. Ya, jadi di situ pertukaran gas antara darah dengan sel jaringan. Jadi darah itu akan dialirkan, disuplai ke sel-sel, ke jaringan tubuh, seluruh tubuh kita. Nah, disitulah oksigen juga akan dipakai di dalam sel itu. Ini yang disebut sebagai utilisasi atau penggunaan pemakaian oksigen di dalam sel. Itu sudah termasuk proses respirasi interna. Ventilasi paru adalah proses keluar masuknya udara atau gas dari dan ke dalam paru-paru. Frekuensi napas kita yang normal adalah 12 sampai 18 kali per menit. Jadi tanpa kita sadari, kita tidur atau kita pun dalam aktivitas ya, saat istirahat itu kira-kira antara 12 sampai 18 kali per menit. Beda kalau dengan kita olahraga misalnya ya, itu mungkin sudah lebih dari itu. Tapi kalau dalam kondisi istirahat, ventilasi kita itu sekitar frekuensinya 12 sampai 18 kali per menit. Nah, yang disebut sebagai volume tidal itu adalah jumlah gas ekspirasi per kali napas. Jadi jumlah gas yang dikeluarkan setiap kali napas. Ekspirasi. Jadi kalau kita tarik napas itu namanya inspirasi, baru kita keluarkan namanya ekspirasi. Nah, jumlahnya itu sama ya. Apa yang kita inspirasi dengan yang kita ekspirasi itu kira-kira normalnya antara 5 sampai 10 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau seperti saya 50 misalnya, jadi 500 cc. Ya, kira-kira volumenya seperti itu, volume tidal. Nah, yang disebut sebagai minute volume atau volume semenit itu adalah perkalian antara volume tidal ini dikali dengan frekuensi napas. Ya, itu yang disebut sebagai volume semenit. Jadi kalau saya 1 menit itu sekitar 14 kali napas, setiap kali napasnya 500 cc berarti sudah 6 liter volume semenit itu. Nah, ini inspirasi atau tarik napas, ini ekspirasi atau keluarkan napas. Nah, ketika tarik napas, maka rongga dada ini akan mengembang, ya, karena terisi dengan udara. Nah, akan mengembang, ya, itu karena apa? Karena dinding dari dada ini terdiri dari otot-otot tulang rusuk, ada tulang rusuk dengan ada otot-otot di sela-selanya, itu akan berkontraksi, ya, sehingga dia akan mengembang, rongga dada itu menjadi lebih lebar. Kemudian ditambah dengan ini, diafragma. Diafragma bentuknya
atau otot yang memisahkan antara rongga dada dan rongga perut ini, diafragma, itu seperti payung bentuknya, dia akan berkontraksi. Ketika tarik napas, dia akan turun ke bawah, diafragmanya. Sehingga rongga dada ini menjadi lebih besar. Sebaliknya ketika ekspirasi atau keluarkan napas, maka diafragma ini akan rileks. Nah, relaksasi itu maka dia akan naik ke atas, dan juga otot-otot sela iga itu akan rileks juga, sehingga rongga dada akan menyempit atau lebih kecil, sehingga udara keluar. Jadi tarik napas itu adalah proses yang aktif. Ketika kita tarik napas, kita aktif. Tapi kalau keluarkan napas, itu sebenarnya adalah proses yang pasif. Ya, nggak perlu tenaga lagi, kita udah keluar sendiri napas, itu proses yang pasif. Ini ya, yang tadi saya jelaskan itu, ini inspirasi dan ekspirasi, kontraksi dari otot-otot sela iga, sehingga iga terangkat, diafragma juga akan bergerak ke bawah, udara masuk. Nah, ketika keluar, udaranya itu ditandai dengan otot-otot interkostal atau sela iga yang rileks, dan diafragma juga yang rileks akan bergerak kembali ke posisi semula. Seperti itu ya. Itu proses mekaniknya. Nah, sekarang kita sampai ke PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Itu apa sih? Itu adalah gangguan menetap. Ya. Jadi gangguan dia, ada disfungsi umum di sini yang sifatnya persisten atau menetap dan dapat dicegah, tapi itu dia kabar baiknya ya. Kalau dia sudah terjadi, itu sulit mau disembuhkan ya. Itu suatu peristiwa yang serius ini. Makanya usahakan untuk dicegah. Yang sehubungan dengan keterbatasan aliran udara. Ya, namanya juga obstruktif, ada sumbatan dia. Terbatas aliran udaranya. Nah, mari kita lihat bagaimana mekanismenya atau faktor-faktor apa penyebab dari PPOK ini, penyakit paru obstruktif kronis. Namun sebelumnya, statistik menunjukkan bahwa COPD atau PPOK itu adalah penyebab kematian nomor 3 sedunia setelah penyakit jantung dan stroke, terutama di negara-negara dengan ekonomi menengah ke bawah. Mungkin kita pikir, ini nggak berbahaya. Tapi ternyata penyakit ini adalah penyebab kematian nomor 3 sedunia setelah penyakit jantung dan stroke. Mengapa demikian tingginya penyakit ini sampai menyebabkan kematian termasuk nomor 3 besar ini, terutama di negara dengan ekonomi menengah ke bawah? Itu nomor 1 faktor penyebabnya adalah terpaparnya kita secara umum dengan tembakau, rokok. Pajanan global terhadap tembakau. Yang kedua, populasi lansia makin banyak. Ya. Nanti kita belajar bahwa COPD ini ternyata banyak pada usia-usia 45 ke atas sebenarnya, paling banyak ya. 45 sampai 75 itu paling banyak. Nah, karena populasi lansia makin banyak, ya makin banyak juga ketemu atau didiagnosis penyakit ini. Baru juga faktor yang lain adalah ketidaktahuan dan minimnya akses diagnosis COPD. Banyak masyarakat yang masih belum menyadari, tidak tahu apa sih PPOK itu, bagaimana bisa terjadi itu, atau bahkan untuk akses diagnosis COPD itu kurang. Mungkin rumah sakit yang harus ada tes fungsi paru atau spirometri, atau yang sederhana sebenarnya bisa foto ronsen dada, itu bisa diusahakan sebenarnya ya untuk diagnosisnya. Nah, siapa-siapa saja yang rentan untuk menderita COPD ini adalah statistik memang menunjukkan kebanyakan pada kaum pria, laki-laki. Ya, dikatakan malah 15% laki-laki itu yang usianya 45 sampai 75 tahun. Itu risiko untuk kena mengalami COPD. Nah, faktor risikonya adalah ini nomor 1. Biang keladi utamanya adalah perokok. Atau tembakau, rokok. Kemudian juga faktor-faktor yang berkontribusi yang lain adalah ini,
pekerja yang terpapar dengan bahan-bahan seperti di batu bara, asbes, serat-serat kapuk, ya, itu bisa ya. Kemudian juga udara yang terpolusi di tempat kerjanya, mungkin dia di bengkel las atau di bengkel plastik atau apa yang uap plastiknya, itu juga bisa. Kemudian, nah ini masalah kita di kota Jakarta, polusi udara, ya. Sesekali saya lihat di langit Jakarta itu seperti berkabut, ya, polusi itu, mengandung nitrogen dioksida dan sulfur dioksida. Itu juga merupakan faktor penyumbang untuk bisa berkembangnya penyakit paru obstruktif kronis ini. Nah, komponen dari PPOK ini ada dua. Yang pertama yang disebut sebagai bronkitis kronis, dan yang kedua disebut sebagai emfisema. Ini adalah infeksi kronis pada cabang batang tenggorok atau bronkus. Kalau emfisema ini sudah mengenai ke kantung-kantung udaranya atau alveoli. Jarang hanya dijumpai sendirian aja bronkitis kronis. Biasanya dua-duanya ketemu ya. Pada seorang penderita PPOK ada bronkitis kronisnya, ada emfisemanya. Nah, mari kita lihat apa sih gejalanya dari dua komponen tadi. Yang pertama bronkitis kronis. Ya, adalah infeksi cabang batang tenggorok yang kronis. Nah, ini batang tenggorok tuh ini ya. Ini tenggoroknya, ini cabang-cabangnya. Nah, ini bronkus. Dia gejala utamanya adalah ini, batuk. Batuk yang dalam. Jadi dia berusaha untuk mengeluarkan lendir. Batuk yang dalam, lendirnya atau dahaknya itu kental. Ya, kental, dan kalau dia sudah ketumpangan bakteri, warnanya sudah bisa berubah dari kuning sampai kehijauan. Ditandai dengan saluran udara yang bengkak. Jadi karena inflamasi, infeksi, peradangan di sini, jadi bengkak. Kalau dilihat dengan bronkoskopi itu kelihatan. Merah, bengkak, meradang, dan jadinya sempit. Karena dia membengkak, maka lubangnya atau lumennya itu menjadi sempit. Apalagi ditambah dengan ada produksi dahak yang banyak, lebih sempit lagi. Nah, ini adalah gambaran jaringan yang sehat. Itu tadi ya, ada rambut-rambut getarnya, ada silia, epitelnya utuh di sini, ini yang normal dari dinding saluran napas kita. Tapi ketika dia sudah mulai rusak, terjadi infeksi oleh virus kah atau oleh bakteri, ya, atau pengaruh dari tadi ya, debu-debu yang kotor ataupun asap rokok tadi, itu mulai terjadi bisa kerusakan di sini. Epitelnya rusak, ya, terjadi ada gap sini jarang-jarang, kemudian silianya juga mulai rontok-rontok gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi makin lama makin kelihatan ini lebih parah dan lebih rusak lagi, ya, sampai silianya itu rusak memang. Nah, bayangkan, padahal itu adalah pertahanan tubuh kita. Nah, kalau dia sudah botak, nggak ada rambutnya lagi di sini silianya, nah, gimana pertahanan tubuhnya ya? Jadi sudah lebih daya tahan tubuhnya akan menurun pada pasien-pasien PPOK itu. Nah, yang kedua, emfisema. Nah, emfisema ini adalah satu kejadian yang serius ya, karena dia sudah kena ke kantung-kantung udara, alveoli. Nah, normalnya alveoli itu satu-satu kelihatan utuh, seperti anggur gitu ya. Tapi ketika sudah terjadi emfisema, itu kantung-kantung ini akan menyatu. Dia akan dindingnya jadi lemah, kemudian udaranya jadi terperangkap di sini. Oleh karena tadi kan saluran udaranya menyempit, ya, ditambah dengan dahak yang banyak, kental, jadi sempit, udara jadi terperangkap di sini, maka dinding alveoli itu jadi melebar, yang disebut sebagai lepuh atau bleps. Ya, jadi dia seperti membesar, kantung-kantung udaranya menyatu, membesar, membentuk seperti lepuh begitu ya. Itu emfisema. Tentu saja ini akan mempengaruhi fungsi paru ya. Paru-paru yang tadinya elastis, maka dia jadi tidak elastis lagi.
ya, dan fungsinya akan sangat menurun, fungsi paru-paru. Makanya pasien PPOK itu akan mulai ditandai dengan napasnya pendek-pendek, lama-lama aktivitasnya terganggu. Yang tadinya bisa jalan lebih cepat, ini lebih pelan, sudah sesak. Naik turun tangga sudah sesak. Ya. Itu sudah mulai kelihatan. Lama-lama makin berat, sampai dengan saat istirahat pun bisa sesak. Nah, apa sih komplikasi dari PPOK ini? Penderita PPOK itu mudah terinfeksi dia. Terinfeksi baik flu, ya, influenza, ataupun infeksi virus bakteri lainnya. Hati-hati sekarang ini lagi wabah pandemik COVID-19 itu, penderita PPOK dia mudah sekali untuk terkena atau terinfeksi wabah ini. Kemudian penyakit payah jantung kanan. Lama-lama kalau parunya sudah soak ini, dia akan berdampak pada jantung. Jantung akan bekerja lebih keras untuk mencukupkan kebutuhan oksigen dalam tubuh, maka dia akan lama-lama jadi payah jantung. Jantungnya bengkak, lama-lama tertumpuk cairan di seluruh tubuh, lama-lama dia akan jatuh dalam keadaan ini, payah jantung kanan. Nah, itu tadi ya, bahwa PPOK itu berhubungan dengan meningkatnya risiko infeksi. Salah satunya adalah infeksi saluran napas bawah, yaitu yang disebut sebagai pneumonia. Atau kalau orang awam bilang radang paru-paru. Nah, pneumonia ini. Seorang penderita PPOK, maka dia lebih menambah risiko untuk terjadinya bahkan kematiannya karena pneumonia. Pneumonia yang terutama didapat dari masyarakat atau komunitas. Ya, jadi infeksinya terjadi di masyarakat. Ada juga pneumonia yang terjadi di rumah sakit atau hospital pneumonia. Kalau yang ini community acquired pneumonia. Pneumonia yang didapat dari komunitas atau masyarakat. Nah, mengapa seorang penderita PPOK itu lebih rentan terjadi radang paru-paru? Karena pada pasien PPOK itu cenderung sudah terjadi peradangan. Tadi kan disebut bronkitis. Jadi dia sudah terjadi inflamasi, baik lokal pada bronkus-bronkusnya maupun sudah sistemik. Karena daya tahan tubuhnya rendah, maka infeksi itu sudah meluas, mempengaruhi ke seluruh tubuh. Kemudian terjadi gangguan imunitas atau kekebalan tubuh. Tadi kita lihat pada pasien PPOK itu silianya sudah rusak, ya banyak dahaknya, ya struktur dari epitelnya sudah rusak. Padahal di situ ada sel-sel imun kita, ya, itu akan terganggu imunitasnya pada pasien PPOK. Kemudian pada pasien PPOK juga terjadi ketidakseimbangan mikrobiom. Nah, ini adalah mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita. Normalnya memang ada ya. Nah, dia untuk pertahanan tubuh kita juga, untuk keseimbangan. Nah, ketika terjadi inflamasi, nah itu terjadi ketidakseimbangan mikrobiom di situ. Itu yang mempengaruhi mikroorganisme yang patogen yang menyebabkan penyakit itu jadi lebih banyak, sehingga dia menyebabkan penyakit yang lebih berat. Kemudian produksi mukus lendir yang menetap. Seseorang yang menderita bronkitis kronis dan emfisema itu selalu batuk, keluar dahak yang banyak setiap hari. Kerusakan struktur tadi ya, struktur dari saluran napasnya. Ditambah dengan pasien PPOK kalau dia berobat, dia seringkali dikasih obat ini, kortikosteroid, baik tablet, pil, ataupun inhalasi, dihirup. Nah, kortikosteroid ini memang tujuannya sebagai anti-inflamasi atau untuk sebagai anti-inflamasi, tapi dia punya efek samping, yaitu dia mempengaruhi imunitas jangka panjang, ya, menekan dia, mensupresi sistem imun kita. Nah, ini ada satu penelitian dari seorang peneliti di China ya, karena di sana kan awal mulanya dari COVID-19, dia mau meneliti
bahwa penyakit PPOK atau tadi ya, chronic obstructive pulmonary disease, itu hubungannya dengan penyakit COVID-19 yang berat. Nah, ini kesimpulannya. Nanti bisa baca ya di majalah, di jurnal ini ya. Itu hasil kesimpulan mereka adalah PPOK itu berhubungan secara bermakna lebih dari 5 kali lipat risiko meningkat untuk terjadinya infeksi COVID-19 yang berat. Nah, jadi dibandingkan dengan orang yang tidak ada PPOK, ketika dia terinfeksi COVID-19, maka pasien yang sudah ada dasar penyakitnya adalah PPOK sebagai komorbidnya, maka dia akan lebih meningkat risikonya untuk jatuh dalam kondisi infeksi COVID-19 yang berat. Jadi sering itu pasien-pasien yang sudah ada PPOK, dia jadinya infeksinya lebih berat, sampai jatuh dalam keadaan kondisi kritis. Nah, di slide ini ada, saya cantumkan tes sederhana bagi Bapak Ibu sekalian, kita masing-masing. Saya ini ada nggak tanda-tanda COPD? Nah, tentu saja diperhatikan faktor risikonya tadi ya, saya merokok apa enggak, atau saya terpapar dengan asap rokok. Kemudian juga mungkin bekerja di tempat yang banyak debunya atau partikel-partikel yang berbahaya tadi ya, asap-asap dan sebagainya. Itu faktor risikonya. Tapi ini adalah ini adalah pemeriksaan fisiknya, tes yang bisa kita lakukan. Yaitu kita tarik napas seperti biasa, kemudian kita ukur waktu. Seberapa detik, seberapa lama kita mengosongkan paru-paru ketika udara itu dihembuskan keluar. Nah, yang normal kita keluarkan udara itu dalam tempo 3 detik. Ya, coba aja kita tarik napas seperti saya nih. Nah, ketika buang napas itu ekspirasi itu 3 detik. Jadi taruhlah 1 detik tarik napas, 3 detik buang napas. Nah, kalau butuh waktunya sampai lebih lama, yaitu lebih dari 5 detik, itu yang namanya ekspirasinya diperpanjang, itu adalah salah satu tanda dari adanya penyakit obstruksi kronis paru-paru PPOK ya. Itu lebih lama dia. Itu tes sederhana aja. Nah, sekarang apa yang harus kita modifikasi pola hidup kita bagi penderita PPOK? Yang pertama tentu saja faktor risikonya ini harus dihilangkan ya. Menjauhi asap rokok, atau jika dia adalah seorang perokok, berhenti merokok. Pertimbangkan pindah ke satu pekerjaan di mana udara tidak dikotori lagi oleh bahan-bahan pencemar tadi. Kemudian karena dia rentan terhadap infeksi, maka dia jauhilah orang-orang yang terkena infeksi atau selesma, infeksi saluran napas ya. Kemudian pentingnya juga bergerak badan untuk meningkatkan kapasitas paru-parunya ya. Itu sebatas kemampuannya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh dokter? Nah, yang pertama adalah periksa ronsen dadanya. Setelah dianamnesis ditanya, ada riwayat merokok enggak, apa gejala-gejalanya, keluhannya apa, sudah berapa lama, biasa pakai obat apa, itu kemudian diperiksa periksa suara napasnya. Nah, ini pemeriksaan tambahannya atau penunjangnya adalah foto ronsen dada. Itu akan kelihatan foto ronsennya itu emfisematos. Jadi seperti lebih luas rongga dadanya itu kelihatan ya. Udara terperangkap di situ. Kemudian juga corakan dari bronkusnya itu lebih kasar ya. Itu dari foto ronsen tampak seperti itu. Kemudian tes fungsi paru atau spirometri. Nah, itu juga bisa dicek untuk mengetahui bahwa dia sudah ini tipe obstruktif, sudah ada hambatan dalam saluran napasnya. Itu bisa diukur. Tes faal atau fungsi paru. Kemudian obat-obat yang bisa diberikan ini melebarkan cabang tenggoroknya, yaitu bronkodilator ya. Itu baik obat minum ataupun inhalasi semprot ya. Itu tujuannya untuk melapangkan cabang tenggorok
bronkus supaya napasnya lebih lega. Kemudian kalau ada infeksi sekunder, itu biasanya dokter meresepkan antibiotik. Dan yang fisioterapinya adalah drainase postural. Jadi diposisikan pasien biasanya kepala lebih rendah, kemudian mungkin bisa telungkup ataupun terlentang ya, tergantung posisinya yang nyaman bagaimana, kepala lebih rendah, supaya maksudnya lendirnya itu akan lebih mudah dikeluarkan, sambil ditepuk-tepuk biasanya dadanya ya, atau punggungnya, untuk mengeluarkan dahaknya itu. Nah, ini biang keladi utama dari PPOK, itu rokok ya. Rokok itu kawan atau lawan sih? Nah, seorang penyair di Indonesia itu pernah saya baca puisinya, ditulis Indonesia surganya para perokok katanya. Ya memang saya lihat di mana-mana orang bebas dan banyak merokok ya. Di media, lihat saja kalau kita keluar, itu Indonesia ini surganya para perokok. Betul juga penyair itu bilang ya. Nah tetapi apakah kita mau sekarat untuk sebatang rokok ini? Nah, kabar terbaiknya adalah jika Anda seorang perokok, Anda bisa berhasil menyingkirkan kebiasaan itu. Nah, saya sudah 20 tahun menjadi seorang dokter dan melihat begitu banyak orang menderita dan mati sebelum waktunya akibat langsung dari merokok. Termasuk bapak saya, ya. Bapak kandung saya dari muda sampai punya cucu, anak saya yang waktu masih kecil itu merokok terus, akhirnya dia kena kanker paru-paru, ya. Dia meninggal, ya. Padahal umurnya harusnya bisa lebih panjang, mestinya, ya. Tapi ya begitulah, dia merokok bertahun-tahun sampai dia akhirnya mengalami dampaknya, ya. Mati sebelum waktunya akibat dari merokok. Jadi jelas rokok itu memperpendek rentang hidup. Nah, ini statistik menunjukkan mortalitas para perokok, lebih dari 8 juta orang meninggal dalam setahun akibat rokok. Terdiri dari 7 juta karena merokok langsung, 1,2 juta karena merokok pasif. Nah, ini hati-hati juga nih. Nggak merokok tapi dia menghirup rokok dari yang orang sekitarnya. Ini Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat di Amerika menyebutkan 25% dari semua perokok mati dini. Jadi early death karena penyakit yang disebabkan rokok. Individu itu kehilangan rata-rata 21 tahun kehidupan. Jadi panjang lumayan tuh, 21 tahun kehilangan. Dengan kata lain, jika seorang non-perokok berumur 30 tahun bisa berharap hidup 82 tahun, maka perokok yang sama-sama usianya 30 tahun, nah, dia seperti sedang bermain judi ini, roulette Rusia dengan senjata api 4 silinder. Jika mereka terkena ruang bermuatan, mereka kemungkinan mati pada usia 61 tahun. Jadi kan kehilangan 21, 82 kurangi 21, cuma sampai 61. Ya. Jadi ibaratnya kalau seorang perokok itu seperti main judi juga dia. Kalau pas kebetulan tembakannya itu ada isi pelurunya, kena ya. Jadi janganlah. Nah, ini pernyataan WHO tentang tembakau dan COVID-19 ini. Ada hubungannya ya. Merokok adalah faktor risiko untuk berbagai infeksi saluran pernapasan dan menambah keparahan penyakit-penyakit saluran pernapasan. Para perokok lebih besar kemungkinan untuk terkena COVID-19 daripada non-perokok. Dan merokok mengganggu fungsi paru-paru sehingga tubuh lebih berat dalam melawan virus corona dan penyakit lainnya. Nah, ini perhatian, saya lihat tadi sih partisipan kita kebanyakan orang tua ya. Tapi ini pesan juga kepada anak-anak muda, anak-anak kita yang masih remaja, bahwa kebanyakan perokok itu mulai merokok ketika mereka masih muda. Nah, mengapa anak muda memilih kebiasaan ini? Kebanyakan karena mereka dalam situasi tertekan, ya, oleh karena lingkungannya, situasi yang mendesaknya untuk ikut-ikutan, seperti itu ya. Nah, ini pernyataan dari seorang dokter di Amerika yang menyebutkan bahwa anak remaja sangat menganggap remeh sifat candu dari tembakau.
dan sangat melebih-lebihkan kemampuan mereka mengendalikannya. Oleh sebab itu, cara paling pasti menjadi non-perokok adalah dengan tidak pernah memulai. Jadi pesan kepada anak-anak kita, anak-anak muda ya, pada siapa saja kita jumpai, sudah berhentilah merokok. Itu jangka panjang ataupun jangka dekat pun itu sangat berbahaya bagi kesehatan kamu nanti. Ya. Tapi memang kecenderungan anak remaja itu suka menganggap remeh. Ah, enggak kok, saya enggak akan kecanduan. Tahun depan bisa saya berhenti gitu. Mereka merasa lebih kemampuan mereka untuk bisa mengendalikan. Tapi kebanyakan studi statistik menyebutkan kebanyakan tidak berhasil ketika mereka sudah coba berhenti. Karena sudah keburu kecanduan. Nah, ini bahayanya generasi muda kita sekarang. Ya, anak-anak muda, saya sudah perhatikan di mana-mana di jalan ya, ketika ngumpul-ngumpul gitu ya. Itu suka saya lihat anak-anak sudah mulai banyak merokok. Ya. Dan industri rokok, itu tembakau sudah mengincar mereka sebagai target ini, anak-anak muda. Ya, produk mereka sudah membunuh 8 juta tadi kan, orang setiap tahun. Tapi juga mereka menargetkan orang-orang muda ini. Ya. Industri tembakau sekarang menargetkan ke generasi muda. Anak remaja lebih besar kemungkinan merokok bila keluarga dan teman-temannya merokok. Nah, ini pentingnya. Ya, keluarganya jangan ada yang merokok juga, jangan kasih contoh. Atau lingkungannya. Nah, anak-anak perempuan ternyata sama kemungkinan merokoknya dengan anak laki-laki. Ya, kita lihat sekarang ibu-ibu kan sudah banyak yang rokok, remaja-remaja perempuan juga. Sama ya, mereka punya risiko yang sama untuk mulai merokok. Nah, upaya pencegahan harus fokus pada anak muda. Dengan alasan yang pertama, akan lebih mudah bagi anak muda untuk tidak pernah mencoba merokok daripada berhenti begitu mereka sudah kecanduan. Jadi fokus kita pada anak muda karena memang bagi anak muda itu akan lebih mudah untuk tidak pernah mencoba merokok. Say no to drugs, termasuk juga nikotin dalam rokok ya. Katakan tidak, jangan pernah mencoba. Kemudian, semakin mudah seorang anak mulai merokok, semakin lama mereka terpapar pada efek merusak dari tembakau. Dan semakin besar risiko penyakit serius. Ya, jadi, makin mudah dia mulai rokok, tentu dampaknya akan lebih besar. Efek merusaknya. Semakin besar risiko untuk menderita penyakitnya. Alasan yang ketiga, merokok ini mempunyai efek langsung fisik dan sosial yang bisa merusak kesehatan, merusak penampilan, dan memperlemah kesempatan berkarir. Kasih tahu kepada mereka ini berdampak fisik kamu, ya kamu kelihatan pucat, ya bau rokok dan sebagainya, ya belum penyakit-penyakitnya itu akan membuat bisa pengaruh ke masa depannya. Industri tembakau secara aktif menargetkan anak muda sebagai harapannya di masa yang akan datang. Oleh sebab itu kita harus secara aktif fokus pada kelompok usia ini untuk membantu mereka memberi kekuatan menentukan masa depan mereka sendiri. Jika kita benar-benar percaya dalam pencegahan, kita akan mulai dengan kelompok yang belum memulai kebiasaan itu. Ini cara terbaik meminimalkan risiko merokok. Nah, rokok itu adalah pintu gerbang penggunaan narkoba. Jadi dia jalan masuk sebelum sampai ke pakai narkoba, biasanya ngerokok duluan ya. Anak-anak muda yang merokok kemungkinan berlanjut dengan penggunaan alkohol, ganja, dan obat-obat terlarang lainnya. Nah, orang tua menjadi contoh. Orang tua yang merokok adalah salah satu faktor yang memengaruhi anak-anak untuk merokok. Nah, itulah pentingnya strategi kita adalah orang tuanya dulu berhenti kebiasaan merokok. Nah, baru anak-anak mereka itu bisa dicegah dari penggunaan tembakau ini. Nah, ini slide yang terakhir. Ada 10 kiat untuk berhenti merokok bagi yang sudah terlanjur kecanduan merokok. Yang nomor 1 adalah harus ada dulu kuasa kemauan atau niat dulu. Ya, semua dimulai dari pikiran dulu. Harus ada kemauan, niat, saya mau berhenti merokok. Saya tentukan, nih setelah dengar seminarnya Dr. Sandi di Zoom online tanggal 27 Juni 2020, saya mau mulai berhenti. Nah, misalnya gitu. Harus niat.
Kalau belum ada niat, ya belum bisa. Kemudian yang kedua, enyahkan semua rokok yang tersembunyi. Buang itu sisa-sisa rokok di bungkusnya, korek apinya, asbaknya, ya, selimutnya, bantalnya dicuci semua. Jangan sampai ada bau-bau rokok, karena dia akan mulai pengen lagi kalau sudah ada dekat dengan dia. Kemudian yang ketiga, latih menarik napas dalam. Ini juga sangat bermanfaat karena dengan tarik napas dalam itu dia akan lebih rileks, ya. Keseimbangan oksigennya akan lebih baik. Dia akan mengurangi kecemasan karena orang yang berhenti merokok itu dia akan ditandai dengan mula-mula cemas, agitasi karena dia sudah terbiasa merokok, tiba-tiba ini mau berhenti, ada gejala withdrawal, penarikan dari efek rokok itu. Maka salah satunya adalah latih tarik napas dalam. 30 menit ya, terus-terus 3 kali sehari. Seperti itu dianjurkan. Kemudian gerak badan, olahraga tiap hari. Ya, terutama di udara bebas, udara luar, bisa pagi atau sore, ya itu sangat baik supaya dia mengurangi kecemasan tadi, lebih rileks. Di samping juga mengembangkan kapasitas kemampuan paru-paru dan jantungnya. Tidur ekstra ini untuk menenangkan sistem sarafnya. Ya, orang yang sudah kecanduan itu dianjurkan untuk tidurnya lebih awal atau mungkin tidur siang ya beberapa lama supaya dia sistem saraf itu lebih santai, lebih rileks dan itu lebih baik nanti hasil dari usaha untuk berhenti merokok ini. Kemudian yang keenam, sirami di dalam. Ini maksudnya adalah banyak minum air jernih. Nah, tadi kita lihat kan di gambar ada lendir, mukus di saluran napas kita. Itu kan air. Makanya dia harus banyak minum air supaya lebih bagus lagi dia produksi mukusnya itu ya, untuk daya tahan tubuhnya. Air itu sebagai pembersih di dalam. Kemudian siram di luar. Nah, kalau tadi di dalam itu lewat minum, ini penggunaan air dari luar itu sering mandi 2 kali atau lebih. Orang yang merokok itu bau rokok dia, termasuk keringatnya bau rokok ya. Nikotinnya tuh keluar dari pori-porinya. Itu dengan harus dibersihkan, mandi lebih sering. Hindari bahan-bahan perangsang ini, kopi, alkohol, makanan yang berbumbu banyak. Karena kalau ini saudaranya rokok lah kopi ini. Kalau dia nggak bisa berhenti kopi, ya rokoknya biasanya susah juga dihilangkan. Jadi harus dua-duanya. Ya, ini temennya ini. Dua-duanya harus dihilangkan. Kemudian hindari situasi yang Anda kaitkan dengan merokok. Misalnya kumpul-kumpul dengan teman-teman, habis makan, yuk kumpul-kumpul dulu. Nah, itu kan cenderung mau ngerokok lagi kalau begitu. Itu contohnya ya, hindari situasi-situasi yang seperti itu. Kemudian tentu saja ini, sudah ada kemauan, sudah ada usaha, kita harus minta tolong sama Tuhan ya, supaya kita diberikan kesanggupan untuk bisa berhenti dari kebiasaan yang merusak ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, sampai situ yang bisa saya sampaikan mengenai penyakit paru obstruksi kronis. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi berguna apa yang saya sampaikan ini bagi kehidupan kita semua dan keluarga kita. Terima kasih.